kula niku termasuk tiyang sing yakin bener apa yang diajarkan para ulama-ulama di Nusantara termasuk Malaysia itu benar. Kenapa kami yakin itu benar? Karena untuk di Jawa dan Indonesia mungkin juga akhirnya ke Malaysia itu yang bawa niku wali-wali songo yang kealimannya nggak diragukan, kekaromahannya nggak diragukan, plus beliau-beliau itu rata-rata masih membawa darah gen keturunan Rasulullah SAW. Bangsa ini kaum Nusantara dari sisi jarak sangat jauh dari Mekah maupun Madinah, tapi ternyata kepomo, nopo kepomo, benar-benar digatosaken diupeni kali Gusti Allah. Islam ke bangsa lain itu cukup disampaikan oleh ulama, yang ulama itu memang mewarisi ilmu Nabi, tapi belum tentu mewarisi darahnya Kanjeng Nabi. Ada juga negara-negara lain yang di situ banyak dihuni keturunan Rasulullah SAW, mewarisi darahnya Kanjeng Nabi, tapi kebetulan mereka kurang alim. Mewarisi darahnya Nabi, tapi kurang mewarisi ilmune Kanjeng Nabi. Nah, untuk sampai ke Nusantara, untuk supaya Islam sampai ke Nusantara, Gusti Allah ku nugasaken priyantun-priyantun agung wali songo yang mewarisi kedua-duanya. Mereka ulama berarti mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi. Mereka juga dzurriyyah Rasul, mewarisi darahnya Kanjeng Nabi. Nah, para rawuh sulit pados warisan Islam yang dibawa oleh orang top mewarisi ilmu dan darahnya Kanjeng Nabi. Kadang wonten habaib mewarisi darahnya Nabi tapi mboten pate alim, nggak mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Di Malang banyak orang alim, hafid Quran, hafal ribuan hadis, tapi anak putune kenarok. Mewarisi ilmunya Nabi tapi mboten mewarisi darahnya Nabi. Nah, Islam yang kita ugemi ngantos sakniki warisan dari wali songo niku, Islam seperti itu diwariskan oleh orang yang mewarisi dua-duanya. Mila kula termasuk kenapa harus berkeyakinan niku dicepengi ampun ngantos di ampun ngantos dilepas, diganti paham akidah atau ideologi yang lain. Kalaupun ada yang lain dan mungkin ngaku benar, barangkali sisi keberkahannya enggak seberkah yang dibawa oleh wali songo. Kalaupun mungkin barokah krono yang membawa niku keturunan Nabi, tapi rapate ngalim, dari sisi kekuatan hujjah dan dalil tidak sekuat wali songo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Napa malih Ponorogo terus wonten petilasane Mbah Kasan Besari Betoro Kadong sak tunggal niku tiang-tiang top sanget para. Nah, kanthi menika kula izin dhateng panjenengan sedaya badhe memberi beberapa catatan reasoning sekaligus klarifikasi tradisi keislaman teng Jawa teng Nusantara yang itu kami yakini benar. Hanya belakangan ini oleh medsos, oleh Google atau oleh orang-orang yang terpengaruh medsos dan Google niku dipermasalahkan, ngantos dimusyrik-musyrikan barang, ngantos ditadlil, napa nih? Didolalah-dolalahkan, disesatkan, padahal mungkin menurut kami kalau wali songo niku membawa kesesatan. Nomor setunggal, nyuwun sewu, kalau di Malaysia masih ada apa enggak ini?
ada selamatan di rumah duka. Kalau ada orang mati, selesai mayat dimakamkan, dikebumikan, tamu-tamu itu dipinarak nih teng dalem, dipakai 5.417. 5.417. Monggo nanti bisa dicek di Google. Ngetik YouTube pakai mode Arab, lalu nulis Sahih Bukhari, tulis nomornya. Hadisnya begini. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha. Hadis ini riwayat Bukhari dari Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluarga Aisyah wafat, fajtama'a lidzalika nisa, lalu kaum perempuan pada kumpul takziah. Summa tafarraqna, kemudian mereka yang takziah bubar pulang lantaran mayat sudah dikebumikan. Illa ahlaha, kecuali tinggal sanak famili nggak ikut pulang. Wa khassataha, orang teman tetangga khusus ini nggak ikut pulang. Saat itu amarat bi burmatin min talbina fatubihot. Aisyah perintah pembantunya agar merebus talbina. Talbina itu kurma direndam di susu, lalu direbus sampai mendidih. Dulu belum ada gula pasir. Kalau kepingin minum susu manis, maka direbus dicampur dengan kurma, hasilnya manis. Wa suni asarik, lalu dibikin bubur sarit. Wa subbatit talbinatu alaih, lalu susu yang manis campur kurma tadi dituangkan ke bubur sarit. Setelah itu Aisyah ngomong kepada tamu-tamu, ya maksoron nisa qulna minha, monggo bu dipun dahar. Jadi ada dalam hadis Bukhari masak makan di rumah duka setelah mayat dikubur, dan itu dilakukan sendiri oleh istri Rasulullah Siti Aisyah. Nah, saya kira clear. Dilakoni monggo, nggak dilakoni nggak wajib. Tapi kalau ada Sahih Bukhari masih juga dibid'ahkan, ya kebacut. Panggil dong. Nggak ngelakoni nggak apa-apa, tapi jangan membid'ahkan. Yang kedua, sampaikah pahalanya kepada mayit? Kami di Jawa, mungkin juga di Malaysia, yakin pahalanya diterima yang mati, pahalanya nyampe. Nggak mungkin Wali Songo itu bohong, nggak mungkin Wali Songo mengajarkan kesesatan. Mereka membawa status dua. Zuriyah Nabi mewarisi darahnya Nabi, sebagai ulama mewarisi ilmunya Nabi. Terus mengajarkan sedekah, ganjarannya untuk bapak ibu yang mati. Selamatan, ganjarannya untuk bapak ibu yang mati. Wakaf jariyah, diniatkan ganjarannya untuk bapak ibu yang mati. Belakangan ada yang ceramah putus, nggak nyampe, percuma. Nah, tabayyun, klarifikasi kedua, ini juga memakai hadis Sahih Bukhari nomor 2563. Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibu saya telah mati. Apalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibu dapat pahala kalau saya mengadakan sedekah? Orang Jawa menyebut selamatan atau apalah. Anha, ganjarannya untuk ibu yang wafat itu. Ditanya begitu,
Nabi menjawab, "Na'am." Apa na'am? Na'am. Ya. Nah, sekali lagi, kami termasuk yakin Wali Songo itu benar. Mbah Hasan Besari juga benar. Al-Islam benar. Maya benar. Karena tidak? Benar. Hanya belakangan agak dikacau oleh medsos nih. Lah masyarakat bingung. Terus ketika masyarakat bingung, tanpa diberi hujah yang sahihah, lalu sudah nggak usah dilakukan. Daripada terlanjur melakukan, sudah berkorban waktu, tenaga, duit, nggak diterima juga. Jangan-jangan sesat. Mending nggak usah melakukan. Nah begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah, muka-muka di Malaysia juga masih ada. Sedekah itu berlangsung sampai 7 hari. Kalau di Melarain, gimana di Malaysia? Oh berarti Nusantara juga. Nusantara itu sampai Filipina sana. Johor, Malaysia, Nusantara juga. Ternyata ada tradisi selamatan sampai 7 hari. Yaitu oleh radio yang berpusat di Solo. Itu dikatakan sebagai pengaruh Hindu. Tradisi kejawen. Lawang Wali Songo itu dari Hadramaut, lalu singgah di Gujarat. Kok dikatakan membawa ajaran kejawen itu bagaimana? Sama sekali bukan kejawen. Memang itu hadis Rasulullah SAW ada di kitab Ad-Dibat. Kitab Ad-Dibat itu syarahnya hadis Sahih Muslim. Juz 2 halaman 490. Riwayat Imam Tawus sahih. Riwayat Imam Tawus ditulis di situ wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Bunyinya seperti ini. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Sungguh orang-orang yang telah wafat itu selama 7 hari bakal mendapat pertanyaan-pertanyaan, ujian dari siapa? Mungkar, Nakir. Maka para sahabat yastahibbun, dari kata-kata mustahab, sunnah. Para sahabat mensunnahkan agar keluarga duka bersedekah makan selama 7 hari. Anhum, ganjarannya untuk yang mati. Yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Sahabat mensunahkan supaya keluarga mayit yut'imu, mengadakan sedekah makanan. Anhum, ganjarannya untuk yang mati. Tilkal ayyam, selama 7 hari. Saya kira clear ini. Ini sama-sama Islam Nusantara ini. Mumpung ketemu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bentuk kenduri selamatan. Kiai-kiai niru Wali Songo, bimbing orang sudah masuk Islam, tapi awam. Beberapa belum sholat. Nah, maka akal cerdasnya para kiai itu supaya ayamnya itu dihidangkan berbentuk ingkung, masih utuh, ditaruh di tanpa ember, ya, nasinya di situ, sambal goreng di situ, tahu di situ, semur di situ, ingkung utuh di situ. Yang nggak ngerti ini dikira syirik. Oh, ini jeli ya. Terus saya balik membalas tuduhan syirik. Sini loh mas, yang kami hidangkan utuh
itu hanya ayam kecil. Sedangkan kamu di Arab yang kamu masak utuh, bukan lagi ayam kecil, kambing utuh, anak unta juga utuh, namanya anak unta guling. Nah kalau ayam kecil saja utuh kau anggap syirik, jangan-jangan unta utuh itu lebih syirik gede. Maksud kami itu wong hanya gara-gara menghidangkan masakan ayam utuh saja kok dikatakan syirik. Jangan-jangan kambing guling juga syirik, sama-sama utuh. Itu ternyata begini, Mbah Ye itu. Kami makan bareng dengan orang awam, kenduri, dan acara itu perlu kami adakan supaya mereka nanti pulang bawa berkat, makan nasi yang sudah disuwuk, makan sego sing wis dido. Dengan orang awam itu doa panjang nggak hafal, kadang bismillah lali. Biar mereka wetenge sering kemasukan sego sing barokah, sing wis didongani, maka diadakan acara genduren, makan bareng, nasi di situ dikurak setelah dongo selesai. Satu. Yang kedua, kenapa harus utuh? Namanya genduren bancaan, kadang sing rawuh sedikit, kadang yang rawuh banyak. Lek kadung diirisi dadi 20, sing rawuh 50, bingung. Nah makanya biar fleksibel, dibikin utuh saja, disiapi daun pisang atau godong jati atau kertas minyak. Nanti selesai dibagi sesuai dengan jumlah. Nah ayam yang utuh itu perlunya biar fleksibel. Dan yang terakhir ini syar'i, kiai kepingin makan halal tapi mau nanya khawatir masyarakat tersinggung. Kalau makan ayam sudah dipotong-potong, nanya, kamu tadi nyembelih bismillah apa enggak? Ya tersinggung yang nyembelih. Ini halal apa enggak? Supaya kiai yakin ayam ini sembelihnya sah, dibiarkan utuh. Nah saya kiai yang lain termasuk Mas Duki, itu sebelum makan ayam ingkung meski kita periksa lehernya dulu. Bekas sembelihannya itu sudah sah menurut syara apa enggak? Di bawah jabun memutus hulkum dan marik, jalur nafas, jalur makan. Kalau Malaysia ulamanya, muftinya malah mengharuskan kayak model madhab Syafi'i, hulkum marik, jalur nafas, makan terputus, plus wadajain, urat samping ini harus putus, baru itu dinyatakan sah oleh mufti Malaysia. Nah perlu nih ayam utuh sebelum dimakan oleh kiai diperiksain, oke sah. Nah, nanti kalau ternyata diperiksa nyembelihnya nggak sah, maka kiai memberi pelajaran, maaf, nyembelihan yang sah itu kayak begini. Kalau khawatir takut nyembelih sendiri nggak berani, biasanya orang kampung atau orang non muslim itu membawa jago hidup itu ke rumahnya Pak Mudin, ke rumahnya ketua ranting NU, disuruh nyembelihkan plus bawa rokok satu. Kok sakutin? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau di Jawa ada ingkung, nggak ada masuk kemusyrikan, enggak. Satu, biar fleksibel. Yang kedua, biar kiai bisa pelan-pelan bimbing orang yang awam untuk memastikan sembelihan itu sebelum dimakan sah. Makanya dibiarkan utuh biar ada bekas sembelihannya. Sampai koyo ngetin para ramu. Kiai ini ngomong, asah, itu yo nggak enak juga joko perasaan. Maka caranya ini piye iwae kene banyune nggak sampai. Udah orang teredukasi mendapat pelajaran cara sembelihan yang sah, nggak perlu tersinggung. Ayo ngenteni para rawuh. Dua lagi. Ini biar yang Malaysia tetap jadi Nusantara juga.
Saya khawatir jauh dari Malaysia sudah nggak Wali Songo. Harus tetap Wali Songo. Harus tetap bahasan besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada dawuh dari kiai-kiai, nggak tahu yang di Malaysia masih ada apa enggak. Ojo mantu bareng dino geblake baik. Apa ini? Jangan punya gawe walimah pesta nikah seperti ini yang berbarengan dengan tanggal wafatnya awet nom. Mbah. Orang yang nggak ngerti ini dikira fatwa khurafat, fatwa bid'ah tanpa pertimbangan dalil. Bukan. Seringkali kasus di rumah tangga, Mbah Kakung sedo 2 atau 3 tahun yang lalu, Mbah Putri ini masih hidup. Lah kalau sedone Mbah Kakung malam Jumat Legi, saben malam Jumat Legi dino geblake baik, Mbah Putri ini susah kelingan sedone Mbah Kakung. Betapa tidak bijaksananya Mbah Putri malam Jumat Legi susah. Ingat hari ini wafatnya Mbah Kakung. Lah kok tambah punya gawe besar-besaran, ngundang nyupalapa pesta, kok nggak mengerti perasaan Mbah Putri gitu loh. Nah, dawuh ojo mantu bareng dino geblake baik niku tepo seliro para rawuh Joko Roso. Sungguh tidak lengkap keislaman seseorang kalau hanya Islamnya cocok dengan akal tapi nggak pas dengan rasa niki hati. Mana mungkin ada ajaran agama tanpa menjaga hati, tanpa menjaga rasa. Nah, Joko perasaan Mbah Putri, lek mantu yo mantu, tapi ojo ngenteni, ojo bareng geblake bae. Syukur malam Jumat Legi geblake bae niku anak putu mantu suwan kabeh teng Mbah Putri, sungkem terus maos Yasin, rotib, tahlil. Syukur kalau makamnya nggak jauh, anak putu malam Jumat Legi ziarah. Itu sing mati Mbah Kakung seneng, Mbah Putri yo seneng menghibur saat Mbah Putri susah. Lah mestine ngono kuwi. Niku para rawuh beberapa catatan kenapa Wali Songo damel ajaran ngoten niku. Yang mereka yang nggak bisa menyelami seperti ini dikiranya niki bid khurafat. Dan yang terakhir hadirin nyun sewu ojo mantu lan suro itu ternyata fatwa yang pertimbangannya sangat mulia. Wulan suro Muharram itu syahrul huzn bagi ahlul bait, itu bulan kesedihan bagi keluarga besar Rasulullah SAW. Karena di bulan itu tepatnya tanggal 10 Muharram, cucu Nabi Sayyidina Husain yang menurut Nabi sendiri wajahnya persis wajahnya Rasulullah itu dipenggal di Karbala tanggal 10 Muharram ini. Bukan sekedar dipenggal oleh Khawarij, kepala ini disaduk-saduk, apa desa? Bal-balan, ditendang-tendang. Bukan hanya itu, dalam rangka menghina, melecehkan keluarga dalam ahlul bait. Kepala itu terus tusuk pakai kayu, diarak di jalan raya untuk mempermalukan Sayyidina Husain. Nah, kita ini karena orang awam, kadang dosa, maksiat, togelan juga. Yang namanya syafaat Rasulullah itu kita sangat butuh, nggak bisa tidak. Orang kayak Marzuki itu barangkali kalau masuk surga bukan karena tahajudnya, wong tahajud arang-arang, ya karena dapat syafaat.
Dan kita yang full mengharap syafaat Rasulullah, jangan sakiti perasaan Rasulullah. Bulan Muharram Rasulullah andai hidup susah, karena bulan Muharram itu Sayyidina Husain dibunuh. Lah kok di bulan Muharram sampean palah mantu ngundang sakita karo jaranan tayupan. Apa enggak menyinggung keluarga besar Rasulullah? Padahal kita ini butuh syafaat. Nah, untuk menjaga mana perasaan keluarga besar Rasulullah, maka Kiai Jawa sing mungkin kulone keturunane kenaro gak membawa darah Rasul blas, butuh syafaatnya Rasul. Maka yang kami lakukan, ben Rasul turun mensyafaati kita, ya kita jaga perasaan Rasulullah. Antara lain, ojo mantu rame-rame pesta di bulan sedihnya Rasulullah, yakni bulan dipenggalnya Sayyidina Husain. Kayak begitu mulianya pertimbangan wali-wali songo, kiai-kiai Nusantara untuk menghormati keluarga besar Rasulullah. Dan kita yang seperti ini layaklah kita berdoa, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Kita yang full hormat pada para wali, full hormat pada para ulama, full hormat pada keturunan Rasulullah, layaklah kita memanjatkan doa, Rabbi fanfa'na bi barakati. Ya Allah, berilah kami kemanfaatan ilmu dengan berkah hormat kepada ahlul bait. Wahdinal husna bi hurmati. Bimbing kami pada kehidupan terbaik surga lantaran hormat kepada para ahlul bait. Wa amitna fi tariqatihim. Wafatkan kami ada di jalan akidahnya para ahlul bait, yang wali songo termasuk ahlul bait. Wa mu'afatin minal fitan. Semoga Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei dijamin aman oleh Allah bibarakatihim, lantaran berkahnya para ahlul bait. Tapi itu tadi, jangan sakiti perasaan para ahlul bait. Termasuk di bulan ahlul bait susah, ingat dipenggalnya Sayyidina Husain, malah kamu berpesta. Ini beberapa ngaji dan nusantaraan yang kami yakini itu benar, karena di bawah Wali Songo hanya belakangan ada macam-macam masyarakat jadi bingung. Kepada mempelai Mas Adil seperti Awad El Hakam. Nah, saya tadi sudah pesan foto, jangan magna. Gak ada ketemu, gak ada bakat, gak ada nasab. Quran membolehkan ya. Nikah lagi 2, 3 sampai 4 oleh Quran dibolehkan ya. Tapi masalahnya dalam hal jogo perasaan. Jarang sekali wanita Nusantara, apalagi Jawa, apalagi Mataraman, apalagi Ponorogo, jarang sekali perempuan yang tidak sakit ini. Kalau kesetiaannya dikhianati oleh suami. Jangankan Mas Hakam yang belum jadi kiai, sekelas kiai pun punya bisa marah bahwa sotil. Ayo terus no. Nah, kalau istri sudah marah lantaran si Mas Hakam memulai noleh-noleh kepada orang lain,
Biasanya istri itu nggak berani melawan suami. Nah, sebagai gantinya yang jadi sasaran pelampiasan itu anak. Ibu jadi keras pada anak, keren pada anak, kasar kepada anak. Kalau anak kecil sering dibentak-bentak, nyun sewu, minder. Saya yang dosen, Prof. Mudofir yang dosen, itu berangkat ngajar dibentak oleh istri, goblok data, hilang kabeh, bubar. Lah kalau anak ini sering dimarahi ibunya, dibentak-bentak ibunya, maka inisiatifnya hilang, kreativitasnya mati, inovasi-inovasinya hilang, kecerdasannya hilang. Jadinya anak yang manut, meneng, tapi menyimpan dendam. Suatu ketika meledak jadi anak nakal. Nah, saya ditanya oleh mahasiswa, Kiai, sampean punya anak 7 kok pinter-pinter. Ada yang 7 bulan selesai hafal Quran, anak-anak. Ada yang di kedokteran 7 semester selesai. Adiknya kedokteran juga 6 semester selesai. Ada banyak temennya dari Malaysia di kedokteran Brawijaya, langsung dapat S2 bareng koas. Biasanya nggak boleh koas ya koas, S2 S2. Tapi anak saya dua-duanya ya koas ya S2 plus masih punya Quran. Nah, ditanya oleh mahasiswa, gimana Kiai kuncinya? Apa kunci? Ya. Apa tipsnya mendidik anak kok pintar-pintar? Saya jawab 1 dan selesai. Jangan sakiti istri. Selesai. Sejahterakan istrimu, bahagiakan istrimu, cukupi kebutuhan istrimu, sakinahkan istrimu. Selesai. Hari-hari yang merawat anak itu istri. Nyusoni, ngemong, dulang, ngedusi, nyinaoni, ngeterni yang TK, itu semuanya istri. Kalau istri full bahagia, maka dia totalitas merawat anak, zohiron wa batinan. Akhirnya anak benar-benar mendapat perhatian full dari ibunya sendiri, sempurna mental, fisik, dan psikisnya, sehingga jadi anak yang pertumbuhannya sangat baik. Sekali lagi, Mas Hakam, cok macam-macam sebenarnya. Taman wong Jorsan, wong Jawa, cok kakean pola. Pesen kula sitok es ojo wayu. Jangan bunda itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ihfadna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina. Amin. Wahfad ahla ma'hadil Islam Jorsan. Amin. Wahfadil arusain Mas Hakam wa zawjadah. Amin. Wahfad kulla syai'in a'taitana. Amin. Allahumma ja'alna wa iyyahum jami'an fi kanafika wa hifdika wa biqayatika wa hirasatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi syarrin wa dhi baghin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyati.